Kan gitu, makanya kalau dibilang solid itu ya saya marah lah Pak, karena ini piring makan saya, tempat saya makan, tiba-tiba dia judge kayak gitu, ya saya ya sudah gitu. Oke, Ariska, ya ketemu lagi ya. Jadi mungkin ini momen perdana ya kita collabs bareng. Saya pengen ngajak kamu ngobrol sesuatu yang santai aja di siang hari ini. Beberapa pertanyaan yang mungkin nanti banyak orang yang belum tahu tentang kamu. Jadi saya pengen menggali lebih banyak tentang seorang Ariska. Oke, langsung aja ya Riz ya. Riz, kan banyak orang yang belum tahu tentang kamu di sini ya. Jadi kamu harus kenalan dulu di sini bahwa Ariska tuh siapa, dari mana aslinya. Mungkin banyak orang yang belum tahu di sana. Oke, kenalin Pak, nama saya Ariska ya Pak ya, Yes. Pak sudah tahu. Kalau asli saya itu Palembang Pak. Jadi memang saya dari 2018 itu ke Semarang tuh buatnya kuliah. Kuliah jurusan anti gizi, malah saya ya lagi skripsi lah Pak, biasa lagi skripsi itu lagi nyari kerja. Jadi memang skripsi saya itu kan sudah selesai dan memang saya mau sambil nunggu wisuda itu kan nyari kesibukan. Dari kesibukan ketemulah itu Infoloker Semarang yang dimana memang dia lagi nyari staf admin. Saya juga bingung, jurusan saya ahli gizi tapi tiba-tiba kerjanya seperti ini admin, kata saya gitu. Ya saya masuk gitu. Saya pertama kali itu ya rada heran sih, oke kantornya, sementara saya dulu itu daftar sini masih pakai ijazah SMA karena kan ijazah S1 itu belum keluar. Jadi saya daftar dan kebetulan pada saat itu diterima juga Pak. Jadi ya memang 1 minggu itu saya diorientasi, dikasih tahu kerjanya memang seperti rules, kerjanya seperti ini. Dan juga sempat dapat omongan negatif dari teman, akhirnya teman nyuruh resign. Saya mau membuktikan sendiri karena kan memang saya sudah jauh dari Palembang ke Semarang, masa saya mau dengar omongan orang lain gitu Pak. Jadi memang pertama kali kamu ke Semarang itu karena proses pendidikan kuliah. Iya, kan? kuliahnya ahli gizi gitu, terus kerja di sini. Oke, jadi 2018 ya? Iya, dari Oke. 2018. Nah, terus momen kamu tadi nyari kerja itu karena memang lagi skripsi ya berarti? Iya, memang sudah selesai, terus banyak waktu nganggurnya juga loh Pak. Jadi ya sudah, saya iseng-iseng sambil nunggu wisuda itu ya mencari kerja. Oke. Nah, sampai kamu ibaratnya terpikir ya, maksudnya oke lah kan, namanya juga kita nyari kerja itu kan berarti kan kita nyari kesempatan tuh, kita buka informasi loker gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kamu sampai ketemu lowongan solid gitu kan, nah, saat kamu mendengar solid goal itu yang ada di pikiran kamu dulu apa? Maksudnya kamu emang nggak ngerti sama ini perusahaan apa? Yang penting lamar atau emang kamu mungkin sebelumnya udah dapet info-info dari orang gitu? Kalau solid goal itu kan karena saya dari perantauan, saya tidak pernah tahu Pak solid goal itu apa. Yang penting saya sudah sering di Semarang kan dari 2018. Tapi saya sudah tahu gedung-gedung yang besar, salah satunya itu kan gedung Menara Soekarno Merdeka kan memang besar. Saya pikir ya saya masuk dan saya bukan kayak harapan saya harus diterima gitu kan, enggak, karena memang jurusan saya ahli gizi yang dimana nanti saya kerjanya pasti di rumah sakit atau di puskesmas. Ekspektasi gitu ya? Iya, ekspektasi gitu Pak. Terus saya iseng ya akhirnya dijelasin lah solid goal ini kan bergerak di bidang Kementerian Perdagangan. Dia bilang gitu, kalau saya kan mikirnya saya akan kerja di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Ternyata ya Kementerian Perdagangan dan memang resmi dari pemerintah dan tunjukin legalitasnya. Nah, oke, memang saya belum tahu Pak. Kalau untuk solid goal itu saya belum tahu, diorientasi, dikasih tahu oh memang harus kerjanya seperti ini. Terus itu kalau mulai dari saya tahu itu ya memang saya kerja di sini saya tahu gitu solid goal itu apa. Tapi sebelum kerja di sini saya tidak pernah dengar solid goal. Oke. Nah, setelah kamu tahu gitu kan, otomatis kan gini ya, dengan kita bicara fakta hari ini kan seperti yang sudah saya sering bahas itu bahwa stereotip ya atau judgement orang terhadap pialang itu kan masih cukup minor atau buruk gitu kan. Nah, pernah nggak kamu juga ngalamin momen itu ketika contoh misalnya kan biasanya kalau orang udah diterima kerja kan biasanya akan coba discuss kan dengan mungkin teman, saudara, keluarga. Nah, kamu juga ada di fase itu nggak, ngalamin diskusi kemudian ternyata ada kontra di situ gitu? Alami juga nggak gitu? Pernah lah Pak, kalau kayak gitu. Karena dulu itu kan saya memang orang Palembang. Nah, kita jujur aja kan kerja kita kan memang sih kan nyari data, terus ngolah data. Nah, saya mulai tanya lah sama teman saya, kamu tahu nggak solid goal? Karena saya kerja di solid goal ini loh. Teman saya malah ekspresinya loh, Mas Aktoris kamu nggak tahu sama sekali solid itu apa? Nggak tahu, kataku gitu. Oh, memang aku disuruh harus kerjanya seperti inilah, kata dia. Oh, kamu mending resign aja Riz. Karena kamu gitu ya? iya, resign aja Riz. Nanti kamu tidak mampu juga kerja di sini. Dia bilang gitu. Kamu di sini kerjanya seperti ini loh, tidak digaji loh, kata dia gitu. Tidak digaji, perusahaan juga bikin orang-orang yang rugi, dia bilang gitu. Terus juga nanti kamu tidak akan mampu. Nah, aku dengar kalimat tidak akan mampu itu kan otomatis kan kayak harga diriku loh.
kamu tuh meremehkanku, bilang gitu toh. Memang pada saat itu kan aku memang baru kerja di sini 1 minggu. Jadi aku nggak tahu sistem kerjanya, yang penting aku yakin aku bisa loh, kok kamu tuh siapa toh berani merendahkanku, bilang gitu. Ya otomatis aku mulai kerja, dan saat dia lihat snapgramku selisih 2-3 bulan yang dapat penghasilan sampai 25 juta itu, tiba-tiba dia komen Instagram, wah jadi ibu manajer nih, bagi-bagi dong traktiran, dia bilang gitu Pak. Itu benar-benar dia komen kayak gitu. Wah ngeri jadi ibu manajer, dia bilang gitu. Ditunggu dong traktirannya gitu. Kalau memang Bapak mau lihat chatnya di Instagram masih ada Pak, DM-nya. Padahal sebelumnya udah ngasih kamu gitu. Padahal sebelumnya sudah mirusin saya, sudah resign lah, misalkan disuruh saya diturunkan harga diri saya, tidak mampu kerja di sini, itu pasti saya pernah Pak yang kayak gitu. Bahkan ibu kos saya pun dia bilang tidak usah gitu. Sampai ke orang tua saya pun, orang tua saya tidak ngizinin untuk saya kerja seperti ini. Oke, nah dengan cukup banyaknya kontra gitu kan, apalagi kondisi kan kamu perantau nih, bukan orang yang Semarang asli gitu kan, yang artinya jauh dari keluarga. Nah, momen akhirnya kamu memantapkan diri nih ya, mungkin memang ada tadi ucapan dari teman yang kamu bilang meredakan kamu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, momen apa yang akhirnya ngebikin kamu tuh, ya udah saya harus berjuang di sini. Karena dengan waktu 1 minggu itu kan aku yakin kamu belum tahu banyak tentang perusahaannya gitu, belum terima hasil juga. Nah, apa yang akan membuat kamu begitu yakin saat itu untuk kamu lanjut kerjaan ini? Oke, kalau yang bikin saya cukup yakin itu karena kan per tanggal 10 itu kan kita komisian Pak. Nah, saya lihat ada anak usia 19 tahun itu masuk ke rekeningnya 25 juta. Anak 19 tahun loh, sedangkan saya usia sekarang 23 tahun. Nah, itu sama-sama dari Solid, benar-benar transfernya dari PT Solid Global Berjangka Semarang. 25 juta loh. Bagi saya oke kerjaan ini. Nggak mungkin nggak oke. Anak 19 tahun bisa, kenapa anak 23 tahun nggak bisa? Gitu. Saya jalanin, job desk saya lakuin, akhirnya saya juga pernah dapat kok kayak gitu. Nah, gitu. Proses, nah ini yang paling penting nih. Saat kamu memulai pekerjaan ini ya, dengan latar belakangmu yang juga mungkin jauh banget sama kerjaan ini kan, itu kan pasti butuh adaptasi yang juga nggak gampang pasti. Nah, proses kamu ngebentuk diri, artinya karena ini, saya juga melihat selama ini yang ada di internal perusahaan kita aja memang nggak semua orang akan siap dengan proses kita di sini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Ariska menghadapi situasi, terutama di awal kamu mulai kerjaan ini, cara kamu tadi ya menerima kerjaannya, bagaimana kamu beradaptasi sama pekerjaannya dengan orang-orangnya terutama. Apalagi kan kamu bukan orang Jawa, mohon maaf nih, secara budaya pasti juga berbeda, perilakunya mungkin juga akan berbeda. Nah, gimana cara kamu menghadapi situasi itu? Iya, kalau situasi itu kan sebulan pertama pasti sulit Pak, karena saya kan nggak tahu tata krama, bukan nggak tahu tata krama sih, menurut saya ngomong sama atasan itu ya biasa aja gitu, nggak perlu yang kayak monggo, ji gitu kan, saya kan nggak tahu ya Pak ya ji monggo itu ya lewat gitu. Nah, sampai satu titik saya diajarin sama atasan saya, jadi atasan di sini tuh nggak perlu minta hormat kayak gitu, tapi sebenarnya kamu belajar menghargai orang lain. Nah, di sana memang pada saat saya di rumah, memang saya kalau mau main itu langsung aja ke orang tua, Bu saya mau main, bukan minta Bu nanti saya mau main ya, dia bilang gitu, minta izin, tapi saya cuma ngasih tahu. Tadi kerja ini saya dikasih tahu hal itu. Jadi jangan sampai kamu menyepelekan hal-hal kecil seperti itu. Nah, berarti kan saya mikir loh, emang ada yang kerjaan kayak gini. Jadi segi etika, segi pola pikir kita diperbaiki semua. Jadi ada gitu, esensinya bukan cuma tentang uang ya? Iya, bukan cuma tentang uang, dan juga itu saya pernah Pak. Saya kan orang perantauan Pak ya. Orang perantauan tuh saya baru kerja di sini kayaknya jalan 5 bulan. Saya kan ini kan kerjanya jalan 8 bulan ya Pak ya. Saya masuk Februari, terus 3 bulan antara range 4 bulan itu malam-malam itu saya kecelakaan setengah 12 malam. Setengah 12 malam itu saya kecelakaan, yang dimana yang nolongin saya itu kan tukang parkir. Parkir, Mbak, dia bilang, coba kamu telepon keluargamu. Karena kondisi saya parah, Bapak lihat nih, bekas hidung di sini. Karena saya sudah tidak sadarkan diri, bukan saya sadar tapi sudah tidak bisa bangkit lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi gitu. Karena memang kecelakaan itu sampai saya tuh berapa meter gitu dari kejadian. Gitu, karena memang motor tabrak motor di tanjakan juga. Nah, saya sama tukang parkir tuh saya tidak punya keluarga saya jauh semua. Teman-teman saya pada tidak ada, teman-teman saya sudah pada pulang semua atau makan, mungkin saya memang tidak kepikiran siapapun. Nah, jadi pada saat itu saya mikir, karena saya sudah menganggap kerjaan ini keluarga saya cuma telepon atasan saya, Pak, ini saya kecelakaan. Loh, kecelakaan di mana? Pada saat itu setengah 12 malam. Setengah 12 malam gitu. Setengah 12 malam. Loh, kamu kecelakaan di mana? Di daerah Ngalian. Nah, itu kan kalau daerah dari
kosnya atasan saya itu kan daerahnya Lampir sampai ke Ngalian itu kalau waktu normal tempuhnya itu kan 30 sampai 40 menitan lah. Tapi beliau setelah saya telepon itu mungkin sekitar 10 menit. Ngebut begitu. Iya, saking ngebutnya, terus langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kejadian di rumah sakit itu saya kayak dilama-lamain. Jadi dilama-lamain, diperiksa saya dilama-lamain, padahal luka saya itu sudah parah sekali. Nunggu dokter lah, nunggu ini lah, nunggu itulah. Pas mau administrasi itu juga lama gitu. Sampai padahal kita ngitungnya sorry ya, bukan BPJS gitu, kita pakainya umum. Kalau umum kan biasanya penanganannya cepet ya Pak ya, karena kita langsung bayar. Tapi ketika itu ya atasan saya tuh sudah kayak, loh ini anak saya sakit loh Pak, kok kamu lama-lamain? Kalau memang perlu dikasih obat, kamu kasih obat. Kasian dia loh, luka semua loh, ini sampai mukanya sudah tidak kelihatan lagi darah semua. Nah, sampai kita nunggu 10 menit masih, iya sebentar ya Pak ya, soalnya orang administrasinya lagi rokok. Jadi gitu, lagi rokok, tambah kesel dong atasan saya, lagi rokok gitu. Kalau memang tidak bisa ditanganin, saya telepon ya, soalnya ada kayak nomor pengaduan gitu Pak. Nomor pengaduan yang kayak pelayanan itu, setelah mau ditelepon, oh langsung orangnya datang, langsung dibayar Pak administrasi. Gitu. Dan itu kan saya sempat tidak masuk 1-2 minggu. Nah saya seneng di sini sampai kepala cabang pun nanya gitu, Riz kok sudah masuk? Kalau memang belum masuk, ya sudah gitu, istirahat dulu. Di sini juga tidak maksain. Nah, sampai kan tanggal 10 itu kan kita komisian. Karena saya kecelakaan awal bulan, jadi itu saya 1 minggu sampai 1 minggu lebih saya tidak masuk. 1 minggu lebih tidak masuk. Saya pikir tanggal 10 itu karena komisi saya dipotong. Pemikiran gitu ya. Iya Pak, soalnya kan saya tidak masuk seminggu. Kalau di kerjaan lain kan tetap dipotong Pak. Saya dengar gitu cerita teman saya dipotong. Nah terus pada saat itu saya terima komisi 24 juta seberapa ratus itu, dan itu utuh, tidak dipotong sama sekali. Dan tim saya pun dihandle sama atasan saya yang lain yang ada kerja di sini kayak gitu. Jadi itu satu momen deep ya, maksudnya yang kamu jalani mungkin sekian bulan di sini. Nah ini menarik. Kalau mungkin saya bahas secara internal aja, bahwa saya pengen tahu aja mungkin di sini apa yang kamu rasakan ya, artinya dengan kondisi kamu yang terhitung juga belum setahun kerja di sini gitu kan. Dari awal kamu masuk industri ini sampai mungkin ke level bulan sekian ini, apa yang sudah kamu rasakan? Mungkin efek besar ya perubahan yang kamu alami, yang kamu sadari apa dari diri kamu? Efek besar yang tak sadari itu berarti kan yang pertama itu perubahan diri Pak. Perubahan diri dari, bukan saya mau bilang orang Sumatera tuh keras tuh enggak, tapi kan mereka itu kayak lebih cenderung ya keras kepala, mau menang sendiri itu sudah efek alami lah saya bilang kalau Sumatera. Tapi dia aja kesabaran itu kalau orang bilang sekarang kan setipis tisu dibagi 2. Tapi kalau jadi saya mulai kerja di sini, saya mulai ketemu orang-orang banyak, mulai handle siapapun itu, kesabaran saya makin dilatih lagi. Kesabaran saya, terus perilaku saya, sopan santun saya, terus enggak, yang pasti itu duit juga Pak. Karena kalau enggak kerja di sini saya enggak mungkin bisa transfer orang tua saya. Nah, tapi saat ini kondisi setelah kan tadi sempat kamu bilang bahwa di awal orang tua kan sempat kontra gitu. Tapi kan nggak perubahan karirmu yang sekarang udah sampai ini gimana sekarang orang tua? Sekarang sih orang tua malah fine-fine aja Pak. Sekarang kalau kamu seneng, kamu ngelakuin itu ya sudah lakuin. Gitu. Karena kan ya saya bukan anak orang kaya Pak. Saya juga anak orang susah. Saya pernah ngalamin orang tua saya susah itu. Orang tua saya itu sempat mau naik haji, tapi batal karena memang ada alasan yang dimana demi kepentingan anaknya harus ditarik. Sementara kan kalau naik haji itu kan ahli warisnya kan saya dulu dipercaya sama orang tua. Jadi saya ikut tanda tangan ke orang tua mau menarikan duit itu. Jadi motivasi saya kerja, kalau saya kerja di tempat lain mungkin saya dapat gaji yang sama. Ya tapi tidak dapat untuk membahagiakan orang tua saya. Boleh tahu nggak, maksudnya sekarang ini apa aktivitas orang tua di Palembang? Kalau orang tua saya masih jualan Pak, sampai sekarang pun abang-abang saya itu masih dihidupin sama kedua orang tua saya. Jadi memang ada ya momen yang nggak bisa ungkapin ya, jadi di mana saat ini mungkin kamu juga jauh dari orang tua gitu kan. Nah Riz, perjalanan karir kamu yang terhitung yang kita bilang tadi sebulan ini kan tadi kamu bilang bahwa ada perilaku yang berubah dari diri kamu, kemudian tadi ya jelas uang. Nah, tapi kan gini, ini kan kita bicara secara sisi positifnya. Tapi yang jadi pertanyaan saya gini, pasca setelah kamu sudah sampai ke titik ini, circle di luar industri ini gimana maksudnya? Aku pengen tahu maksudnya, kalau di kantor kan orang udah tahu Rizka tentang kerjaannya. Tapi saat kamu mungkin switch circle, kamu pindah ke teman-teman kamu yang di luar kantor, apakah mereka tetap masih nganggap oke kerja di pialang kayak gitu, atau akhirnya sekarang persepsi udah mulai berubah setelah kamu ada di sini? Kalau circle pertemanan, kalau yang dari Semarang kan biasanya dulu sering main gitu.
circle-nya sih memang sudah beda Pak. Dan dia bilang biasanya kan kalau kita mau kumpul kita patungan. Tapi kan kalau pada saat hari ini ya memang nunggu aku luang. Dan aku luang ya tidak mungkin toh Pak, aku sudah sampai mereka nunggu aku tidak bayarin mereka. Gitu ya. Paling circle-nya kalau untuk circle teman dekat waktu kuliah itu oke aja sih Pak ya. Tapi kan memang ada beberapa someone yang memang tidak dukung kerjaan ini, akhirnya pada dukung. Setelah kamu tahu iya, ini ya? pada dukung semua gitu. Tapi memang tidak ada waktu untuk kumpul sama mereka. Itu salah satu poin. Nah, harus ini juga menarik guys. Di tengah saat ini ya mungkin Rizka juga ngelihat bahwa sudah cukup gimana ya, kalau saya bilang sudah cukup mengkarat gitu ya istilahnya, judgement orang terhadap pialang. Apakah kamu tidak merasa insecure atau kamu merasa beban bahwa kerjaan saya kok selalu mendapatkan stigma gak enak, padahal kamu sudah berusaha bekerja dengan baik gitu. Tapi ketika kita ketemu orang awam gitu ya, ngelihat kita tuh seolah-olah kayak kamu kerjaan apa sih gitu. Dan gimana kalau cara kamu menanggapi orang yang seperti itu? Kalau saya seperti itu ya Pak, saya pernah dengar omongan katanya orang Jawa tuh tidak mau kerja di sini, makanya stafnya orang-orang luar. Nah kata saya, loh karena mereka sudah tahu pialang ini, dia bilang gitu loh. Harusnya kamu bisa tahu itu dong. Kenapa orang luar mau ke sini, kenapa orang sini tidak mau ke sini? Berarti kan bukan salah dari perusahaannya, berarti kan salahnya dari orangnya. Ya, yang dimana ketika orang luar, kenapa dia, contoh katakan UMR Palembang itu kan 4 jutaan Pak. Saya pernah ditawarkan om saya kamu pulang ke Palembang dengan kerja UMR Palembang 4 juta. Loh, logikanya ketika saya bisa menghasilkan 1 bulan 20 juta, 25 juta, kenapa saya harus menurunkan image saya untuk kerja 4 juta 1 bulan? Kalau kita mikirnya gaji ya Pak ya. Berarti kan orang-orang di sini ya benar-benar salah-salah gitu loh Pak. Maksudnya kok ada, kalau dia mikirnya logis, kenapa anak luar pulau kerja di sini? Berarti kan duitnya memang banyak. Yes. Ya enggak sih Pak? Yeah. Kenapa orang sini tidak mau? Sekarang banyak anak-anak yang bilang perusahaan sini tidak bayaran. Setelah saya tanya, kenapa kamu bilang perusahaan kita tidak bayaran? Kata teman saya, emangnya temanmu sudah berapa lama kerja di sini? Baru 2 hari sih. Loh, sekarang kamu kasih tahu saya, di mana perusahaan yang mau gaji karyawan baru kerja 2 hari? Nggak ada dong Pak, nggak logis. Bukan dia pernah kerja 1 bulan, bukan dia nggak pernah kerja 2 bulan. Nah sekarang coba dong kasih tahu, di mana kerja 2 hari sampai 1 minggu itu dibayar. Kan begitu Pak. Makanya kita kerja ya pasti dapat hasil kok, bukan dapat hasil. Oke, ya memang benar sih. Jadi ya ini hal yang yang memang kalau saya lihat ya cenderungan orang sekarang kan FOMO. Jadi menyaring informasi itu cuma setengah-setengah yang tadi kamu bilang, bahwa karena sudah cukup banyaknya judge negatif yang muncul sehingga begitu orang ingin kerja di sini misalkan ya, mereka cuma tahu sesuatu informasi, mereka nggak kalau lebih dalam gitu loh. Yang tadi kamu bilang, ketika kamu tanya seseorang ternyata hanya cuma kerja 2 hari di sini, ya bener nggak ada orang yang kerja 2 hari itu dibayar menurut saya gitu. Nah sekarang ini bagaimana seorang Ariska melihat karir di industri ini? Ya karena ini mungkin ini sebuah poin penting nih, bahwa banyak orang yang masih belum percaya bahwa berkarir di industri pialang tuh menjanjikan. Meskipun faktanya kita sudah sering suguhkan nih, penghasilannya yang nggak sedikit gitu kan, tapi kan nggak semua orang percaya sama itu. Nggak akan semudah itu orang percaya bahwa di sini bayarnya 25 juta gitu loh. Karena which is mungkin dulu kita aja yang belum ada di sini, kita nggak percaya gitu loh. Sampai kita masuk ke sini, kita dapat sendiri, kita percaya kan gitu. Nah saya pengen tanya, menurut kamu sejauh mana kamu yakin bahwa karir kamu di industri ini akan bertahan bisa berapa lama? Saya sih sangat yakin ya Pak ya, karena memang saya kerja di sini bukan buat saya sendiri. Ya mau gimana pun saya mau naik ke puncak. Tidak mungkin dong Pak saya tidak ngelewatin badai. Nah apalagi di sini kan ada jenjang karirnya. Kalau di kerjaan lain dengan posisi saya baru kerja jalan 8 bulan, bisa nggak saya jadi manajer di sini? Belum tentu bisa loh Pak. Tapi kalau di kerja sini, kalau kita kerja sesuai rules, nggak mungkin dong nggak dapat hasil. Saya pernah dengar teman saya cerita, pernah dapat yang gimana cerita ketika dia kerja di pabrik. Untuk jadi asisten pabrik itu, asisten yang punya pabrik itu jangka waktu 20 tahun. Sedangkan saya lihat kepala cabang kita, ya 20 tahun dia kerja sendiri jadi kepala cabang, dan dia memang punya kantor di tempat lain. Bedanya kerja di sini sama sini, saya sudah ada gambaran. Ketika saya kerja di luar sana 20 tahun, saya tidak mungkin punya kantor. Contoh kata saya kerja di rumah sakit lah 20 tahun. Mentok-mentok saya tidak mungkin dong jadi punya, kecuali memang punya penghasilan oke, punya rumah sakit itu. Tapi di sini benar-benar ada namanya jenjang karir.
Jenjang karir ketika kamu memenuhi kualifikasi dan kamu oke, bisa kok langsung naik. Kan gitu Pak. Yang penting aku percaya, saya yakin saya bisa di sini, yang otomatis bisa. Nah, oke, ini satu pertanyaan terpenting di antara kita ngobrol ini. Saya yakin mungkin dalam perjalanan karir kamu ini kan sudah banyak sekali omongan, masukan, apalagi saat kamu mungkin share locker gitu kan, apapun lah. Maksudnya tadi saya bilang, bagaimana eksternal melihat kita di sini gitu kan, dengan segala macam ya caci makinya lah, kata-kata yang mungkin juga kadang kalau dilihat juga ada menyakitkan gitu kan. Tapi kita udah berusaha cuek. Nah, aku pengen tahu sisi seorang Rizka ngelihat itu semua gitu ya. Pesanmu apa sih sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin selama ini masih melihat kita sebelah mata, masih ngelihat kita tuh cuma hanya ya istilah kata sampah berarti. Apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Kadang tuh saya mikir juga kayak loh, harusnya ketika dengar saya dari Palembang, kenapa orang Palembang mau kerja sini, berarti kan duitnya memang banyak toh. Gitu, tapi orang-orang di luar sana yang mikir alah, ada bayaran lah, sampah lah, inilah itulah. Kalau saya lagi sebar loker itu saya blokir Pak. Karena saya tidak mau ambil pusing, karena memang orang kaya tidak pernah mikirin hidup orang lain. Ya tidak, karena dia tidak punya waktu untuk ngurusin hidup orang lain. Ya sementara dia belum membuktikan sendiri. Kalau saya nganggap orang di luar sana, kamu buktiinlah sendiri, gentle enggak kan gitu. Gitulah. Kalau saya mau ngasih omongan sebanyak apapun, ketika kamu tidak melakukan pembuktian kan sama aja omongan bohong. Nah contoh kata ketika gini, kamu punya keluarga, tidak mungkin toh keluargamu senang semua sama tetangga-tetanggamu itu senang semua sama keluargamu. Pasti aja ada oknum yang tidak suka. Nah kamu sebagai orang rumah, ibu orang tuamu dikatain, adik-adikmu dikatain, abang-abangmu dikatain, marah enggak? Pasti deh. Marah lah, karena yang tahu keluargamu itu kamu. Sama di Solid, yang tahu Solid itu kita. Kenapa orang-orang sok tahu? Gitu, apalagi dengan bilang 2 hari enggak gajian, ya wes kok kerja di mana 2 hari gajian? Kayak gitu, makanya kalau dibilang Solid itu ya saya marah lah Pak, karena ini piring makan saya, tempat saya makan, tiba-tiba dia judge kayak gitu, ya saya, ya sudah gitu. Orang kita punya resmi kok dari Babupti kok, bukan kita yang ilegal seperti itu. Jadi sangat bodoh sekali lah Pak, saya pikir gitu. Oke, nah mungkin ini terakhir ya Riz. Jadi kalau tadi kan kita bicara tanggapan, nah sekarang ini kalau saya mungkin pengen tanya dari kamu ya, goals kamu nih, goals kamu yang pengen kamu capai untuk diri kamu apa sih? Ya mungkin artinya target yang pengen kamu raih mungkin di sisa tahun ini lah ibaratnya, pengen kamu raih. Target saya kebetulan kan saya sudah nabung buat keluar negeri Pak. Nah dari kerjaan ini saya kerja di 8 bulan, saya sudah mau nabung keluar negeri, itu kita mau ke 3 negara ya Pak. Malaysia, Singapura, sama ya Pak ya satu lagi itu. Thailand. Thailand itu kita Singapura sudah lunas semua, tinggal nunggu waktunya. Jadi target saya itu selanjutnya itu memang saya mau umrohin orang tua saya. Amin ya. Iya semoga ya Pak ya doain. Oke, guys, jadi singkat ya obrolanku dengan Ariska, tapi semoga dengan apa yang tadi kita bahas ini bisa memberikan sudut pandang lain ya mengenai teman-teman yang selama ini melihat dunia bilang seperti apa. Semoga dengan kita ngobrol ini teman-teman bisa mengambil sisi positifnya. Oke, tetap bersama kita terus di Who I Am. Bye bye.